Karena jangan sampai kita bicara di politik misalkan. Hari ini Jawa Timur akan mengalami bonus demografi pertama data di 2020. Nah, bonus demografinya disimpan dulu aja nih. Ya. Siap. Jadi artinya tadi anak muda tadi harus mempersiapkan dulu mempersiapkan ya. dulu. Karena ya, sudah banyak. Ini menarik nanti ya. Nanti berikutnya akan tanya tentang bagaimana bonus demografi. Anak muda tadi, walaupun tadi sudah disinggung-singgung dikit, tapi disimpan dulu. Ya. Jadi Bang Khairil, ya, gimana siap. Bang? Kalau saya melanjutkan beberapa fondasi pemikirannya Gus Hamdi, ya, tetap kita koridornya adalah anak muda. Pengamatan saya sebagai akademisi, praktisi, pengamat juga, saya melihat seperti ini, Pak Ketua. Zaman saya dulu, ya, memang waktu kuliah itu tahun 90-an, ya, itu kita sudah disuguhi buku Megatrend 2000. Di situ ada klausal bab yang sangat membahas tentang siapa yang menguasai informasi, dia akan menguasai dunia. Dan saat itu nama Bill Gates tidak ada. Akhirnya secara pelan dan pasti, akhirnya ya kita kenal Bill Gates yang menguasai informasi lewat Microsoft-nya. Ya, itu sebagai bukti bahwa siapa yang menguasai informasi itu di buku apa? Megatrend 2000. Megatrend ya. Ya. Nah, itu pegangan aktivis dulu. Jadi kalau aktivis kemana-mana itu memang kalau tidak pegang buku itu ya, wah, itu dipertanyakan aktivitasnya. Tapi kalau sudah aktivis pegang buku itu, wah, gitu kan. Kalau dulu emang tentang-tenteng buku itu menjadi primadona. Kalau sekarang kan ya laptop sama HP kalau sekarang. Tapi yang paling mendasar yang saya bisa amatin, Pak Ketua, Dr. Haji Nuryadi dan Gus Hamdi, dulu itu kita tidak bisa bohong. Zaman saya mahasiswa, zaman saya juga kuliah sambil bekerja, memang ada peribahasa yang mengatakan bahwa proses itu tidak membohongi hasil. Betul. Gitu. Kalau sekarang kan maunya instan. Maunya serba cepat. Tapi karena juga memang katanya Gus Hamdi tadi, kita dilahirkan dan berkembang di era zamannya kita. Di era zaman. Mau tidak mau memang sekarang ya kita berinstan ria. Betul. Ya. Nah, dulu ada 3. Setahu saya itu tahun 90 sampai tahun 2000-an. Ya. Ada 3 mindset yang betul-betul di era saat itu motivator, apapun lah saat itu kalau kita ikut-ikut seminar. Pertama itu adalah etos kerja. Etos dulu pokoknya. Etos saja deh. Apakah etos belajar, apakah etos kerja, etos networking. Training yang pertama etos ya. Etos. Yang kedua itu di mana? Di apa? Di forum apa itu? Di forum mana saja, mau forum akademisi, mau forum seminar, itu selalu yang dibahas etos. Dunia industri juga etos. Setelah itu mental. Muncul mental. Ya kan, tidak cukup etos. Ternyata harus mental. Mental. Nah, terakhir di era tahun 2000, 2010 sampai sekarang, kita selalu mendengungkan yang namanya mindset. Karena mindset itu akan melahirkan, akan membentuk mental. Ya. Kalau sudah mindset ada, terbentuknya mental, maka etos dengan sendirinya akan muncul. Nah, dulu kita mindset tidak begitu menjadi primadona di dunia akademisi. Kita hanya bagaimana beretos ria. Baru setelah kita keluar dari mahasiswa saya sudah mulai mental. Di dunia kerja itu yang dilirik adalah prestasi. Ya. Nah, setelah itu sekarang mindset. Kenapa sekarang kita harus bermain mindset? Ya maaf, yang melatar belakangi Nadiem Makarim menjadi Menteri Pendidikan karena dia punya ide yang cemerlang. Dia tidak punya armada kendaraan motor, tidak punya armada kendaraan mobil, tapi dia bisa menguasai ribuan bahkan jutaan mobil dan motor lewat Grab-nya. Betul sekali. Jadi dia dijadikan Menteri Pendidikan karena dia punya latar belakang itu, dan mindsetnya dia adalah mindset kekinian yang menjadi pelopor penguasaan digital marketing atau yang kita kenal sekarang adalah dunia online. Apa-apa sekarang online. Ya, bukan hanya masalah produk yang di-online-kan, pendidikan juga di-online-kan sekarang.
Bisa jadi memang menurut saya ya, bisa jadi memang sebenarnya ada satu kesalahan di dalam proses pendidikan saat itu. Ya, karena saat itu yang difokuskan etos. Betul. Ya, etos. Etos kan sesuatu hal yang tampak, yang kelihatan. Yang tidak tampak. Ya, kemudian mental. Mentalnya, tampilannya begitu. Ternyata begitu itu ditempa, diajarkan, ternyata belum membuahkan hasil. Iya. Sekarang mulai bermain dengan mindset. Ternyata yang merubah itu semua yaitu mindset. Pola pikir. Iya, pola pikir. Sebenarnya karena etos, mental itu yang kelihatan, tapi yang kelihatan ini akan dipengaruhi dari yang tidak kelihatan. Betul. Ya, dari yang 98% katanya menurut penelitiannya. Betul. Ya, dari subconscious kita ini. Ya, betul. Mindset kita ini ya, 98%, sedangkan tadi yang sukses tadi mental, etos itu baru kurang lebih cuma sekitar mental, mindset. Ya 2 sampai 3% saja itu ya. Akhirnya baru makanya tadi didiklah anak sesuai dengan zamannya. Mungkin baru ketemu ternyata teorinya ini salah kita. Akhirnya kita rame-rame saat ini memang kita berbicara selalu mindset. Karena orang kalau mindsetnya sudah betul, kita mentalnya akan terbentuk dengan sendiri. Dan karena pasti membentuknya etos itu dengan sendirinya jalan. Sekarang membentuknya itu dengan kesadaran. Betul. Bukan karena etos, bukan karena paksaan, ya kan? Betul. Bukan dengan kekerasan. Iya. Tentu begitu ya. Mantap. Wah, oke. Seru. Berikan nafas dulu. Semakin semangat ya. Ini ya. Ini jadi memang perubahan seperti itu ya. Jadi memang terus dunia pendidikan selalu berubah. Era anak muda juga berubah, tapi Rasulullah juga sudah menyampaikan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu sebenarnya Rasulullah sendiri juga sudah bisa membaca. Sudah, ya itu semua perkataan Rasulullah itu kan bukan perkataan Rasulullah sendiri, tapi firman dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, ini sikap seperti apa kepemimpinan sebagai anak muda harus bagaimana ini? Ya, harus bagaimana terutama tadi digabungkan dengan era saat ini. Bonus demografi. Dikaitkan dengan bonus demografi. Apalagi sekarang tantangannya semakin hari semakin berat. Kira-kira jadi kepemimpinan seperti apa ya? Kalau perlu nanti ditambahkan juga kalau tadi kan di awal ada kepemimpinan seperti Rasulullah. Nah, mungkin yang kalau Rasulullah mungkin jauh, Pak. Mungkin ada satu contoh-contoh real gitu ya. Ya, itu yang mungkin kepemimpinan. Anak muda sekarang seperti apa, kepemimpinan yang bagaimana? Monggo. Jadi bicara anak muda yang istilah hari ini ada kelompok milenial dan yang lain-lain itu kan ini cukup menarik memang. Dan di dalam tataran apapun itu menjadi sebuah sasaran. Nah, menjadi sasaran. Oleh karena itu, anak muda yang cukup banyak secara formulasi di Indonesia, kita bicara di Indonesia, bicara Jawa Timur, juga bicara Surabaya, Sidoarjo, itu cukup banyak, cukup mendominasi, dan cukup menarik juga. Makanya wajar ketika menjadi sasaran. Nah, karena kita sudah tahu bahwa itu menjadi sasaran dari semua lini, jangan sampai kita menjadi objek. Kita harus menjadi subjek. Misalkan bicara persoalan bisnis, ya kita jangan menjadi objek kepentingan bisnis tertentu. Anak muda sekarang itu harus tampil gitu ya. Harus menjadi subjek sendiri. Harus menjadi subjek. Di politik jangan menjadi objek juga anak muda. Hanya difungsikan, digunakan dalam bentuk tanda petik kepentingan tertentu misalkan. Tapi tidak mampu. Harus tampil ya. Harus mampu menjadi subjek, menjadi pelaku. Yang pelaku itu juga harus mengukur diri dalam arti begini. Tidak kemudian ujuk-ujuk, harus mempersiapkan dalam banyak hal. Salah satunya kalau saya katakan ada intelektualitas yang harus disiapkan. Bicara persoalan konteks, nah, intelektualitas ini kan isinya kan bicara pemikiran, bicara ya kemudian tadi mindset. Terus mindset ini kan pola pikir ya, bicara banyak hal, pemahaman dan yang lain-lain. Anak muda itu harus sadar bahwa kekuatan intelektualisme itu cukup menentukan bagi perjalanan posisi anak muda berada dimanapun. Jadi harus disiapkan. Bicara yang kedua adalah spiritualitas. Spiritualitas itu jangan diartikan sebagai ritualitas saja, tapi ada nilai spirit di situ. Nah, terus kemudian juga ada sosial yang harus disiapkan di semua lini. Artinya anak muda hari ini
tidak lagi zamannya dan akan tertinggal ketika tidak sadar terhadap persoalan konteks sosial. Karena eranya sekarang sudah terbuka. Bicara digitalisasi itu sesuatu sudah tidak bisa disimpan terlalu ini, pasti terbocorkan kalau misalkan bicara keterbukaan. Artinya hari ini sudah era keterbukaan. Makanya menentukan kita punya semacam istilah keren-kerennya sedikit, loyalitas sosial, kira-kira begitulah. Yang itu di semua lini, baik itu di tingkatan mahasiswa sebagai aktivis, itu harus sadar intelektualisme, spiritualisme, sosial begitu kan. Yang pada akhirnya itu menentukan pada kekuatan finansial mereka sendiri. Nah, bagaimana jangan dibalik, bicara finansial dulu. Sebenarnya sama-sama bisa, cuman kalau saya mengistilahkan justru yang harus diutamakan adalah intelektualisme. Oke. Mantap. Itu nanti ketika bicara konteks kepemimpinan, ketika sudah 3 hal itu menjadi sebuah modal kekuatan, maka memimpin itu insya Allah akan apa yang dipimpin, baik organisasi kecil, organisasi besar, maupun misalkan memimpin pemerintahan, itu akan berhasil. Oke ya. Saya akan merangkum nanti sekalian, langsung saya lemparkan ke Bang Khairil ya. Ada yang, terima kasih dulu Pak, ada yang menarik ya. Ya karena saya alhamdulillah aktif di mana-mana ya, di Apindo Sidoarjo, Kadin ya, Gapensi, termasuk di Hilsi gitu kan. Ada yang menarik sekarang dari beberapa teman-teman pengusaha, ternyata indikator ya dalam merekrut regenerasi kepemimpinan di perusahaan, bahkan juga mungkin sekarang, bukan mungkin ya, sekarang sudah era menuju ke kepemimpinan era anak muda ya. Ternyata ada statement bahwa yang dibutuhkan ke depan di perusahaan, di politik ya, menurut hemat saya sekarang bergeser dari intelektualitas, dari confuse orang bicara pintar, bergeser ke integritas. Sekarang ini yang dibutuhkan adalah integritas, jujur, meskipun tidak mudah, tapi sekarang di perusahaan itu mencari regenerasi kepemimpinan yang standar ukuran utamanya itu adalah mencari mereka yang jujur. Karena katanya pintar itu bisa dibentuk, tapi kalau jujur itu sulit dibentuk, karena itu cenderung lebih banyak pembawaan. Nah, salah satu yang menyebabkan saya kagum sama Gus Hamdi di perkenalan beliau punya idealisme, bagaimana beliau punya idealisme tentang dunia politik kekinian anak muda, karena beliau orangnya mau care, transparan, dan mengutamakan kejujuran. Ya, saya tidak tahu pasti, tapi dari beberapa yang saya dengar dari komunitas anak muda di Sidoarjo, beliau orang yang mau mencalonkan jadi anggota DPRD Jawa Timur ya, dari beberapa tanda petik partai, saya nggak perlu sebutkan, karena dia tidak mau money politik. Ya, nah ini saya terus berkolaborasi dengan beliau ya, dalam rangka saya ingin tahu apakah dengan idealisme beliau, dengan integritasnya beliau itu bisa goal jadi anggota DPRD Jatim. Kalau itu goal, ini menjadi wahana baru ya, menjadi semacam idealisme baru anak muda untuk terjun ke politik, untuk terjun ke perusahaan ya. Bagaimana dengan idealisme yang integrate, memiliki integritas, itu modal yang utama untuk sukses ya. Nah, beliau juga yang disampaikan oleh ketua kita ini ya, sekarang jadi host, tapi sebenarnya beliau ini mestinya jadi narasumber gitu. Bisa saja jadi memang itu benar, bahwa memang sekarang semua tolak ukur utama itu mencari regenerasi apapun yang memiliki integritas. Pintar itu bisa dibentuk, tapi kalau membentuk orang jujur itu tidak mudah, karena itu lebih dominan kepada pembawaan. Nah, jadi sekarang kalau anak muda kita ingin sukses ya harus mulai membentuk akhlaknya supaya integritas. Oke. Kita berikan aplaus semuanya.
teman-teman sekalian, seru ya. Kalau ada orang bilang katanya daging semua. Kalau Gus Abdi tadi menyampaikan, jadi anak muda jangan hanya sebagai objek, maka harus menjadi subjek. Ya, harus sebagai subjek, harus aktif ya. Jangan sebagai penonton, tapi harus aktif. Harus memiliki intelektual, kecerdasan intelektual dan spiritual, dan tadi Pak Khairil juga menyampaikan harus ada integritas, ya ada integritas, kemudian ada kecerdasan sosial, peka pada lingkungan, finansial. Insya Allah kalau anak-anak muda begini semua, calon-calon kita begini semua, insya Allah kita doakan semoga jadi ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Ini terakhir ini, kira-kira apa ini? Mungkin closing terakhir ini. Nanti kita, karena kita teruskan nggak habis-habis ini, panjang ini ya. Kalau mungkin ada pesan-pesan terakhir untuk anak muda, ya silakan. Nanti Bang Gus Hamdi dulu. Karena saya muda yang dilahirkan oleh bermacam-macam perjalanan. Ya. Saya cuma ingin mengatakan begini, bahwa muda itu bukan berarti tidak bisa. Muda itu berarti tidak bisa. Tapi tua itu tidak menjadi jaminan itu dewasa. Oke. Nah, dari mana nanti? Ya seperti saya katakan tadi, sosial history dan sosial kultur itu sangat menentukan. Itu aja. Oke. Kita berikan close. Bang Khairil, apa closing statement terakhir? Kalau saya, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Oke. Dan apapun adanya, 10-15 tahun yang akan datang, kita sudah tidak lagi muda. Mumpung sekarang kita muda, ya kita harus optimalisasi umur potensi kita untuk selalu muda. Dan kembali saya katakan, anak muda yang cemerlang adalah anak muda yang memang memiliki integritas. Ya, itu. Karena kalau sudah itu dasar utama, dia memiliki integritas, maka apapun yang dia kerjakan, dengan siapa dia berhubungan, seperti apa prosesnya, itu enjoy saja. Karena dia tidak punya background blacklist apapun. Karena orang integrate itu ya bebas. Iya. Betul. Gitu. Saya kira itu. Oke. Bagus, kita berikan plus juga. Jadi luar biasa, betul semua ya teman-teman. Saya sangat sepakat tadi yang disampaikan tadi, luar biasa, dalam banget ya. Jadi di dalam bagaimana kita membangun kepemimpinan kita anak muda, kita harus tampil, kita harus siap menghadapi satu perubahan karena dunia selalu berubah dan selalu berubah. Kita yang dewasa yang sudah senior ini juga harus mentransformasi atau selalu memberikan pencerahan-pencerahan kepada anak-anak muda, tentunya begitu. Anak-anak muda juga harus mau belajar tentang apa itu intelektual, spiritual, dan utamanya itu integritas. Karena integritas merupakan kunci utama kesuksesan. Membangun leadership, membangun kesuksesan sama dengan membangun integritas. Ya, membangun integritas. Jadi kalau kita ingin sukses, sebenarnya sejatinya hanya membangun integritas. Karena itu kalau sekarang trennya itu jejak digital, kita akan tercatat ya. Dari mana? Dari integritas kita. Kalau integritas kita bagus, insya Allah kita bisa bekerja sama dengan manapun. Ya, itu modal terbesar. Kita punya kekayaan luar biasa, harta benda yang banyak, aset yang banyak, tapi kalau tidak memiliki integritas, apa gunanya? Akan ada waktunya tuh. Ya, habis. Kita mempunyai aset yang luar biasa, namun kita tidak memiliki intelektual juga, kita tidak bisa mengelola dan tentu nanti akan habis. Maka intelektual, spiritual, dan integritas itu sebagai modal utama kita untuk bisa bersosial, leadership, dan kita sebagai bekal kita untuk tampil di masyarakat. Tujuan utamanya yaitu untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Amin. Oke, demikian yang dapat kita sampaikan. Salam sukses teman-teman sekalian. Salam sukses hebat luar biasa. Semoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.